10.000 tentara cadangan telah dipanggil untuk bersiap. Dikutip dari Slang Pinus dari lawan BBC, Indonesia menyebutkan jenis melancarkan agresinya di perbatasan setidaknya 185 tentara PNG tewas akibat baku tembak dengan anggota TNI. Sementara Departemen Pertanian Australia Richard Marloes mengatakan pengiriman tentara sebagai tanggapan atas peningkatan kekuatan terminal Indonesia dekat perbatasan Papua Nugini. Situasi saat ini juga menuntut memperkuat sikap pencegahan dan pertahanan di perbatasan Papua Nugini. Venezuela Anthony Albanese telah menjelaskan bahwa Australia akan menanggapi ancaman yang berkembang terhadap keamanan dan stabilitas Papua Nugini. Komitmennya terhadap Papua Nugini dan pertahanan kolektif tetap kokoh. Selain itu, Australia bersepakat dengan PM Papua Nugini untuk meningkatkan kerjasama militer dalam menghadapi ambisi Indonesia yang semakin besar. Kami sangat prihatin dengan perilaku TNI yang semakin ekspresif di Balai Papua dan di tempat lain di kawasan ini, kata Anthony Albanese. Sementara itu, Menhan Australia Richard Markey menekankan kepentingan kelompok ini terletak pada penegakan keotoran berbasis aturan global. Biasanya melihat totalnya di perbatasan Indonesia Papua Nugini berada di bawah tekanan yang pemerintah Indonesia berusaha membentuk dunia di sekitarnya dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Australia juga sedang menekan serangan diplomatik untuk melawan pengaruh Indonesia di wilayah tersebut. Australia dan Selandia Baru pun mengumumkan paket bantuan 810 juta dolar Amerika Serikat untuk Papua Nugini. Di mata Australia berencana untuk mengintensifkan kehadiran diplomatiknya. Hal itu dirancang untuk menunjukkan komitmen Australia untuk membela Papua Nugini melawan Indonesia. Australia dan Papua Nugini juga menandatangani kesepakatan keamanan dan memperdalam kerjasama militer untuk melawan kekuatan Indonesia. Strategi yang semakin keras berdasarkan perjanjian itu, kedua negara sepakat akan menggelar operasi militer di Provinsi Papua. Selain itu, bakal ada kerjasama di bidang intelijen. Australia dan Papua Nugini tidak memiliki pasukan operasi intelijen luar negeri. Justru berpotensi menempatkan kamera jalan Jakarta pada jalur perlawanan saat menegangkan itu berubah menjadi lahirnya bangsa baru ini. Adalah kisah luar biasa yang bergemaran ini untuk merdeka dari Indonesia. Terancam lepas kendali dan krisis keamanan dan kemanusiaan yang memburuk, Australia diberi mandat oleh PBB dan undangannya penuh dendam dari Indonesia untuk mengatur dan memimpin misi pemeliharaan perdamaian multinasional. Kekerasannya melanda negara itu dipicu oleh misi yang menentang suara yang luar biasa untuk kemerdekaan Papua Barat yang menyebabkan tokoh politik utama Benny Wenda minta bantuan pasukan PBB. Pasukan itu dikenal sebagai pasukan internasional, melibatkan sekitar 20 negara dan mencakup lebih dari 10.000 tentara Australia. Pemeran itu bisa jadi kesalahan besar dalam memahami implikasi bagi hubungan Australia dengan Indonesia dan kawasannya lebih luas saat yang sangat penting. Karena tujuan awalnya untuk meningkatkan keamanan kawasan, tapi ada satu masalah pemicu yang ditarik suatu tindakan tidak bertanggung jawab oleh individu atau kelompok dapat meningkat menjadi bentrokan berdarah yang akan mempersulit untuk dilepaskan atau mundur Perdana Menteri Australia. Australia mendukung Papua merdeka bergema kuat dengan bangsa Asia Tenggara. Hal ini secara langsung mengarah pada lahirnya negara yang sangat kecil yang rakyatnya sangat bersyukur atas apa yang dilakukan, katanya. Tantangan keamanan kian nyata bagi interface akan selalu terjadi pada minggu pertama atau lebih, dan taruhannya pun tinggi. Ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok miliki akan terus mendahului orang-orang PNG yang mengarah ke pertempuran dengan pasukan introvert karena ketidaksengajaan atau kesalahan. Penilaian militer TNI dan pasukan introvert yang mungkin bentrok. Panglima TNI juga Margono mengejutkan orang-orang yang paling kritis terhadap militer Indonesia dengan membantu menghindari apa saja yang bisa menjadi bentrokan, yang memahami perubahan tinggi dan konsekuensi jangka panjang yang berpotensi menghancurkan dari bentrokan bersenjata mengarah ke konflik yang lebih luas antara Australia dan Indonesia. Selain itu, pengerahan pasukan tempur dalam jumlah besar yang cepat dan kuat awalnya dari Australia, Selandia Baru, dan Inggris merupakan penghalang yang tegas bagi berlanjutnya kehadiran kelompok misi. Selain itu, interface juga dapat melakukan semacam penunjukan bukan jinak di wilayah Papua untuk memulihkan kepercayaan. Untuk mengumpulkan dukungan untuk interface, sementara itu penasihat kebijakan pertahanan utama di Gambira, Hagway, berjuang untuk mendamaikan perubahan kebijakan yang terlibat dalam upaya menjaga hubungannya stabil dan bersama dengan Indonesia. Dari sengketa teritorial di Laut Cina Selatan yang mengancam perang antar kekuatan besar, rakyat Papua Nugini merdeka ternyata dikubuli Amerika tanpa sadar.
punggung tapi gajah, masyarakat Papua Nugini menyembah dengan gembira kemerdekaan setelah suara mayoritas negara ini menginginkan lepas dari Indonesia dalam referendum. Namun euforia dan kesenangan itu hanya sesaat karena selanjutnya negara itu jatuh dalam jurang kemiskinan dan tanpa sadar. Kedua negara ini juga tak punya informan asing yang bisa menjadi spiones global. Lebih jauh, PNG tidak memiliki agen mata-mata asing yang setara dengan CIA, Amerika, MI6, Inggris, FSW, Rusia, ataupun agen Asia Australia yang lebih kecil. Mereka begitu kesepakatan baru kamera Direktur Australian Institute of International Paris juga mengatakan, kesepakatan ini menyediakan template bagi PNG untuk mempercepat hubungan intelijen dengan negara-negara tersebut. Inggris, pengamanan lain dari Universitas Deakin Company, melihat kesepakatan itu sebagai upaya PNG bergabung dengan aliansi berbagi intelijen 5S. 5S terdiri dari intelijen Australia, Inggris, Kanada, Selandia, Amerika Serikat, dan memperkuat kerangka kuat Australia. Sementara itu, militer Indonesia juga semakin tampak mengerikan karena Indonesia terus memodernisasi persenjataan mereka. Wartawan BBC di PNG mengatakan, wilayah itu mengalami masa paling sulit sejak perang pun langsung saling serang antara batalion Papua Nugini dan tentara Indonesia. Papua juga meningkat signifikan di wilayah perbatasan dan PBB mengkhawatirkan terjadinya serangan skala penuh. Sekretaris Jenderal PBB Anthony Goltz mengatakan pembiasaan prihatin atas berlanjutnya kekerasan sebelumnya. Papua Nugini PNG menetapkan keadaan darurat di perbatasan Indonesia dan juga Papua Nugini setelah TNI menggerakkan ribuan pasukannya ke wilayah tersebut.